Selamat pagi, Abi, apa kabar? Baik. Halo, ketemu lagi sama Bunda Ani. Nah, mulai hari ini sampai 1 minggu ke depan, kita akan belajar tentang tema budaya. Nah, budaya itu apa sih, Bun? Budaya itu adalah hasil pemikiran atau mungkin bahasa, lalu berisi adat istiadat, berisi tata cara, bisa tarian, bisa makanan, bisa permainan tradisional yang diturunkan turun-temurun. Turun-temurun itu artinya diajarkan dari generasi ke generasi. Misalnya dari kakek atau nenek, anak-anak semua, lalu ke mama papa, lalu ke anak-anak. Nah, itu yang namanya budaya. Kita nanti akan belajar tentang itu. Tidak hanya itu saja loh, ada banyak budaya yang akan kita pelajari. Ada tarian tradisional, ada baju daerah atau tradisional, lalu ada rumah adat, lalu ada permainan tradisional, ada makanan tradisional. Wah, tentu berbeda ya. Makanan misalnya di Papua dengan yang ada di Jawa itu pasti berbeda. Nah, nanti kita akan belajar, Abi akan mengenal tentang budaya yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pakaian adat atau pakaian tradisional. Nanti kita akan mengenal sedikit ya, beberapa contoh saja. Lalu, Bunda juga mau ajak Abi semua. Selain pakaian adat, Indonesia juga pada tanggal 2 Oktober 2009, Indonesia mempunyai atau ditetapkan mempunyai warisan budaya, yaitu kain batik. Wah, hebat ya Indonesia. Nah, pada tanggal 2 Oktober 2009, Badan Organisasi Dunia UNESCO menetapkan Indonesia atau kain batik Indonesia menjadi warisan budaya dunia. Nah, patut kita banggakan ya dan kita lestarikan. Nah, hari ini Bunda akan ajak Abi semua, kita akan membuat kain batik sendiri sebagai milik Indonesia ya, tentunya ya, sudah ditetapkan oleh UNESCO. Nah, kita akan membuat kain batik jumputan seperti ini. Nanti kita akan buat sendiri. Mudah kok cara membuatnya. Nah, nanti Abi boleh pilih mau menggunakan pewarna yang apa. Bunda sudah bawakan, semoga masih ya. Nanti kalau habis menggunakan yang ada saja di rumah. Nah, ini termasuk budaya atau warisan budaya Indonesia. Kita membuatnya yang sederhana saja ya. Menggunakan teknik jumputan, yaitu kain yang diikat lalu diberi pewarna supaya menjadi pola kain batik seperti ini. Nah, yuk sebelum belajar, tentunya Abi semua sudah mandi, sudah sarapan, dan jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar ya Abi. Selamat belajar. Yuk kita mulai belajar kita hari ini Abi. Kita akan menggunakan buku Erlangga tema budaya. Nah, seperti yang telah Bunda jelaskan tadi, budaya itu adalah seperti sebuah pemikiran, bisa berisi akal budi manusia, atau mungkin kebiasaan, atau adat istiadat, atau tata bahasa yang diturunkan turun-temurun. Jadi dari zaman dahulu sudah ada. Nah, karena Indonesia negara yang luas, negara yang kaya, terdiri dari kepulauan, tentunya Indonesia memiliki budaya yang beragam ya. Yuk kita mulai. Tema budaya kali ini kita mau buka halaman 1. Kita mau belajar tentang pakaian adat. Nah, tugas Abi di halaman 1 yang pertama kita akan memasangkan. Ini ada beberapa contoh pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, nanti kita juga akan menuliskannya ya, supaya Abi mengenal. Nah, kita pasangkan dulu yuk. Biasanya lebih mudah kita mengidentifikasinya atau mengenalnya dari pakaian yang untuk putri atau untuk anak perempuan dulu. Misalnya ini adalah pakaian dari
Kalimantan. Kita cari pasangannya. Nih, di sini di bagian kepalanya ada bulunya. Pasangkan. Lalu ini Bunda beritahu ya, ini pakaian dari Sulawesi Selatan. Kita pasangkan ke sini. Lalu yang ini pakaian dari Jawa, Pulau Jawa. Yang terakhir pakaian dari Sumatera Barat. Nah, setelah kita pasangkan, kita mau tuliskan yuk. Kita mau mencari tempat yang kosong untuk menuliskannya. Nah, Abi boleh pilih ya. Bunda mau di sini. Ini yang perempuan. Bunda beri tanda panah. Ini pakaian ada dari Kalimantan. Bunda huruf besar dulu ya di awal kata. Kalimantan. 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 Lalu yang ini, Bunda beri panah juga. Kita cari tempat yang kosong. Kita mau tuliskan Sulawesi Selatan. Bunda agak sini geser. Sulawesi Selatan. Nah, kenapa Bun? Kok ini S-nya besar semua ya? Karena nama suatu daerah. Nah, Bi mengenal saja ya bagaimana cara penulisan huruf besar. Nanti akan dipelajari lebih lanjut di tingkat yang lebih lanjut. Oke, lalu yang ini Bunda beri panah juga. Ini pakaian tradisional atau pakaian adat dari Jawa. J-A-W-A. Nah, biasanya kita gunakan kalau kita Kamis Pahing karena kita tinggal di Pulau Jawa. Lalu yang ini dari Sumatera Barat. Bunda agak geser ya karena panjang tulisannya. Barat. B-A-R-A-T. Nah, selesai. Jangan lupa diberi stiker ya Abi. Nah, selanjutnya kita akan buka di halaman 10. Nah, karena Indonesia itu negara yang kaya, kayak akan adat istiadat, budaya, bahasa, tarian, makanan tradisional, permainan tradisional, banyak sekali yang kekayaan warisan leluhur yang kita miliki. Nah, kita juga punya beragam agama, walaupun kita berbeda agama, tapi ingat kita tetap harus saling menghormati. Nah, tapi di sini hanya ada gereja, pura, wihara, masjid. Nah, kurang satu sebenarnya untuk tempat beribadah agama Konghucu yang biasanya disebut kelenteng. Nah, kalau gereja nanti bisa digunakan untuk saudara kita yang beragama Kristen dan Katolik. Yuk, sekarang kita pasangkan ya antara tulisan dengan gambarnya. Nomor 1, gereja. Di sini. Lalu pura. Nah, kalau gereja untuk tempat beribadah agama Kristen dan Katolik. Kalau pura untuk tempat beribadah agama apa? Ya, betul, Hindu. Lalu wihara. Nah, ini untuk tempat beribadah teman kita yang beragama Buddha. Yang terakhir, masjid.
untuk tempat beribadah teman kita yang beragama Islam. Nah, kurang satu ya, kelenteng untuk tempat beribadah teman-teman kita yang beragama Konghucu. Tapi tidak apa-apa, Abi mengenal saja ya. Oke, sip, selamat belajar Abi. Selanjutnya kita akan membuat batik jumputan. Yuk disiapkan dulu alat dan bahannya. Nah, Abi, sekarang kita akan mencoba membuat batik jumputan dengan cara yang sederhana saja. Abi silahkan siapkan kain yang sudah Bunda bawakan pulang. Lalu ada kelereng. Kalau misalnya kelereng yang Bunda bawakan kurang, Abi bisa mengambilnya di kelereng waktu kita bersama Bunda Meva membuat lilin darurat. Nah, di situ ada kelerengnya, bisa Abi cuci dan Abi manfaatkan lagi. Lalu ada karet, ada pewarna tekstil, atau pewarna makanan. Nanti Abi boleh pilih mau menggunakan pewarna untuk kain atau menggunakan pewarna makanan. Nah, tadi Bunda sudah mencoba menggunakan pewarna makanan. Nah, sekarang Bunda akan mencoba menggunakan pewarna kain. Lalu Abi boleh siapkan kuas atau mungkin tempat seperti ini atau sendok kecil juga boleh. Nanti kita mewarnainya mau teknik di kuas atau kita celupkan, boleh pilih. Yuk, sekarang kita mulai. Nah, kain yang polos seperti ini Bunda pilihkan berwarna putih ya. Bunda pinggirkan dulu. Mau kita beri kelereng di dalamnya. Nah, Bunda beri kelereng di dalamnya seperti ini kira-kira. Lalu mau Bunda ikat yang kencang. Nah, itu gunanya karet gelang. Kita ikat yang kencang ya Abi. Kalau Abi kesulitan mengikatnya, nanti boleh meminta bantuan orang dewasa. Nah, kenapa harus kita ikat Bun? Supaya nanti ketika kita mewarnai kainnya, warnanya tidak tercampur. Kalau Abi mau membuatnya berwarna-warni. Nah, seperti ini. Lalu kita buka lagi. Kita masukkan lagi, kita tutup. Kita rapikan. Kita ikat lagi menggunakan karet. Ingat ya, yang kencang. Kalau Abi kesulitan nanti bisa meminta bantuan orang dewasa. Atau Abi ingin mencoba sendiri? Hebat, mudah kok. Sekalian untuk melatih kekuatan motorik halus kita. Sip. Nah, sudah cukup kencang. Lagi, kita masukkan lagi. Kita masukkan sampai kira-kira cukup untuk kelereng-kelerengnya. Sampai nanti habis boleh. Kita ikatkan dulu ya. Ingat yang kencang. Makin lama makin kecil karetnya, jadi makin sulit. Lagi, masukkan lagi. Masih cukup seperti yang punya Bunda. Kita ikat lagi yang kencang. Nah, sekali lagi sepertinya masih bisa nih. Tapi sudah tidak ada tengahnya ya. Dikira-kira saja. Yang penting karetnya tidak sampai keluar. Kita ikat lagi. Wah, kalau sudah di ujung seperti ini lebih mudah karena kainnya tinggal sedikit.
Ah, nah, hebat. Abi semua sudah mengikatnya dengan baik. Nah, jika sudah terikat semua seperti ini, Abi boleh pilih mau menggunakan pewarna makanan jika masih yang dulu pernah Bunda bawakan boleh. Mau menggunakan pewarna kain juga boleh, tapi pewarna kainnya cuma Bunda bawakan satu warna ya, hanya supaya Abi mengenal. Tidak hanya pewarna makanan saja, atau pewarna untuk melukis tas seperti waktu itu yang Bunda bawakan juga. Tapi ada juga pewarna kain. Dan ingat, karena ini pewarna kain, nanti setelah Abi menggunakannya harus mencuci tangan yang bersih menggunakan sabun dan air yang mengalir karena ini warna pakaian ya. Nah, yuk kita coba. Tadi Bunda sudah mencoba menggunakan pewarna makanan. Jadi pewarna makanan ini Bunda gunakan kuas, Bunda buka, lalu Bunda kuaskan seperti itu. Nah, sekarang Bunda mau mencoba menggunakan pewarna kain. Nah, hati-hati ya, Abi juga harus didampingi orang dewasa. Karena ini pewarna kain. Nah, Bunda buka dulu. Bentuknya bubuk ya, jadi hati-hati. Tidak terlalu dekat. Nanti bisa terhirup bubuknya. Nah, Bunda letakkan di tempat yang berisi air. Bunda kasih air sedikit, lalu Bunda beri pewarna kain sedikit saja. Nah, lalu boleh Abi pilih mau menggunakan kuas atau mau kita celup. Oh, warnanya bagus ya. Bunda tambahkan lagi sedikit lagi. Bunda simpan lagi. Coba. Nah, sudah terlihat. Nah, Abi nanti boleh pilih. Misalnya mau menguaskan seperti ini, boleh. Nah, atau mau seperti mencelupnya menggunakan sendok. Nah, seperti ini boleh. Tapi ingat ya, tanya dulu mama papa, yanda bunda, bapak ibu, mana alat-alat yang boleh Abi gunakan. Karena ini kita menggunakan warna pewarna tekstil. Jadi nanti tempat untuk mencuci menggunakannya harus dicuci dengan baik dan bersih. Nah, bisa Abi pilih nanti caranya. Dikuaskan boleh atau diberi sendok seperti tadi. Lebih cepat juga boleh. Nah, nanti Abi boleh pilih ya, mewarnainya mau menggunakan pewarna tekstil atau pewarna pakaian yang Bunda bawakan, atau mau menggunakan pewarna makanan jika masih yang dulu juga pernah Bunda bawakan. Nah, kita beri warna yang rata. Nanti setelah ini kita jemur dulu supaya kering dan warnanya juga meresap. Nah, kita beri warna dulu. Kalau menggunakan pewarna makanan, karena warnanya beragam yang pernah Bunda bawakan, jadi bisa warna-warni ya. Nah, seperti ini bisa dicelup. Nah, karena pada aslinya yang namanya mewarnai kain itu biasanya dicelup seperti itu. Nah, sekarang punya Bunda sudah Bunda warnai. Ini menggunakan pewarna makanan, ini menggunakan pewarna tekstil atau pewarna kain.
Yuk sekarang kita jemur dulu ya Abi, kita tunggu sampai kering. Nah punya Bunda sudah Bunda jemur dan ini sudah cukup kering sepertinya. Mau Bunda buka. Nah Abi boleh misalnya membukanya atau menggunakan gunting biar cepat. Hati-hati ya, jangan sampai kainnya tergunting. Kita keluarkan kelerengnya. Hati-hati mengguntingnya. Kita ambil juga kelerengnya satu persatu. Ini yang menggunakan pewarna tekstil. Wah, bagus ya. Ada pola lingkaran-lingkarannya. Wah, coba sekarang Bunda buka punya Bunda yang tadi menggunakan pewarna makanan. Bunda keluarkan kelerengnya. Susah ya, karena kita harus mengikatnya dengan kuat. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Oh, ternyata masih ada sisa warnanya. Bunda lap dulu supaya nanti tidak mengenai kain yang lain. Ah, ternyata yang warna merah belum kering yang bagian ujung sini. Nah, nanti boleh dijemur lagi. Nah, ini yang menggunakan pewarna atau pasta makanan. Dari hasilnya berbeda ya, berbeda karena teknik pengikatannya mungkin atau pewarnaannya. Kalau menggunakan pasta makanan tadi hanya Bunda kuaskan saja. Kalau yang menggunakan ini pewarna kain tadi ada yang Bunda celup, ada yang Bunda kuas juga. Lebih mudah meresap ya menggunakan pewarna kain, warnanya lebih rata. Nah kalau yang menggunakan pasta pewarna makanan jadi cantik juga sih. Bagus. Nah nanti Abi boleh pilih ya, mau menggunakan apa, atau menggunakan cat yang pernah Bunda bawakan. Jika masih ada sisa juga bisa loh, nanti kita pilih ya. Nah, selamat berkreasi membuat batik jumputan dengan teknik diikat dan dicelup warna atau dikuas juga boleh. Selamat belajar, Abi. Nah, sampai di sini dulu ya belajar kita tentang pakaian adat atau pakaian tradisional. Kita tadi juga sudah membuat batik jumputan sendiri. Nah, Abi harus tentunya bangga ya dengan budaya Indonesia yang kita miliki. Oke, jangan lupa alat belajarnya dibereskan, dirapikan, disimpan, lalu mencuci tangan yang bersih menggunakan sabun dan air yang mengalir. Apalagi kita tadi bermain dengan pewarna. Nah, jika agak kotor kita bersihkan ya, yang bersih menggunakan sabun dan air yang mengalir. Lalu jangan lupa berterima kasih kepada orang dewasa yang menemanimu belajar dan bermain hari ini.
Bunda Aning juga minta maaf ya kalau ada salah atau mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan. Oke, tetap sehat dan semangat ya, Habib. Dadah.